Kalau touring tanpa tas tambahan tuh ribet, HP, dompet, charger, semuanya nyampur di kantong. Ini tank bag yang bisa jadi solusi untuk menambah penyimpanan tapi tetap mudah dan cepat untuk diakses ketika sedang riding. Ini dia tank bag dari brand Vancouver. Langsung aja kita unboxing apa yang kita dapat di dalamnya. Ini dia, gua ada beli 2 unit ya. Yang satu ini adalah unit dari tank bag-nya, yang satu ini untuk phone holdernya. Dia tuh ada dipisah gitu ya. Kita mendapatkan strap untuk diikat ke tangki motor. Satu unit bag-nya dengan bentuk seperti ini. Dan ini dia adalah phone holder dari tank bag Vancouver-nya. Nanti ketika dipasang itu posisinya bakalan ada di atas sini untuk nanti bisa dilihat menjadi GPS. Alasan gue beli tank bag dari brand Vancouver ini salah satunya adalah karena dia masih menggunakan sistem strap, yang dimana motor gue itu tankinya masih menggunakan cover plastik sehingga tank bag yang menggunakan magnet tidak akan bisa dipasang. Tapi tidak usah khawatir karena gue lihat di bagian belakang ini dia bahannya sudah sangat lembut sehingga mungkin tidak akan ngebuat bodi motor kita mudah baret. Kemudian tank bag ini bisa berubah fungsi. Selain jadi tank bag, dia juga bisa jadi tas lempang dari strap yang dikasih, yang ngebuat barang kita itu akan tetap aman ketika motor sedang diparkir karena tinggal lepas tank bagnya kemudian kita jadikan tas. Tapi perlu disclaimer ya, barang ini itu semuanya belum ada yang waterproof. Di paket pembelian juga gue mendapatkan rain cover ya, yang menurut gue ini cukup bagus kok barangnya karena tidak terlalu tipis. Tapi kok kayak kekecilan ya, tapi ya kita coba aja langsung nanti di motor. Pemasangannya itu agak tricky. Pertama kita harus pastikan klip besi ini menghadap ke depan dan pengait plastiknya menghadap ke belakang. Dan strap yang menghadap ke belakang nanti akan dikaitkan ke rangka motor yang berada di bawah jok. Pertama kita kaitkan dulu di kedua sisi rangkanya. Pastikan posisinya itu tepat agar bisa dikencangkan dengan mudah dan tidak berbelit-belit si strapnya itu. Setelah bagian belakang terpasang, sekarang tinggal memasang bagian yang menurut gue cukup tricky. Karena gue ikatkan strapnya ke bagian rangka depan yang menjadi dudukan stang motor. Sebelumnya gue udah coba untuk ngikat ke posisi yang lain, tapi gue nggak menemukan tempat yang bagus untuk mengikat strap ini selain ke rangka yang bagian depan. Jadi step pertama, strap dimasukkan dari belakang kemudian keluar dari depan. Setelah itu pastikan posisi strap tidak terbalik agar bisa dikencangkan nantinya. Setelah itu sisi satu ini sudah selesai, lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Jika sudah memastikan semua terikat dengan baik, step berikutnya adalah mengencangkan strap yang masih kendur. Pastikan dudukan tank bag benar-benar kencang agar tidak mudah bergeser saat motor sedang jalan. Dan juga pastikan lubang pengisian bahan bakar tidak tertutup oleh dudukan dari tank bagnya. Dan ini dia hasil dari dudukan tank bag yang sudah terpasang. Setelah semua strap dikencangkan dengan benar, dudukan tank bag ini tidak mudah bergeser. Gua rasa tas akan aman ketika dibawa riding. Lubang untuk tutup tangkinya pun pas sekali untuk motor ini. Oke, sekarang gue bakalan coba bahas kelebihan dan kekurangan dari tank bag Vantec yang gue beli ini. Pertama yang gue suka dari barang ini itu adalah harganya. Menurut gue dengan harga 150.000 gue bisa mendapatkan tank bag yang masih menggunakan strap dan dia tetap praktis ketika gue mau mengisi bensin, coy. Itu ada menjadi kelebihan yang pertama dari gue. Kelebihan kedua adalah tank bag ini ketika tidak sedang menjadi tank bag bisa kita alih fungsikan menjadi selempang bag. Nah itu ngebuat barang ini tuh bakalan jadi praktis banget kalau gue lagi touring. Ketika lagi parkir, istirahat, supaya barang gue tetap aman, gue tinggal copot dan gue jadikan tas lempang, nggak perlu ribet nenteng-nenteng. Tapi yang namanya barang nggak luput dari kekurangannya. Menurut gue kekurangan yang pertama dari tas ini adalah tidak waterproof. Sebetulnya bisa diwajarkan ya, karena harganya pun hanya 150.000. Dan ketika tidak di waterproof ini ya wajar. Cuman jadinya ketika
sedang tiba-tiba turun hujan, gue tetap harus berhenti untuk masang sarung dari tasnya. Ya itu sebenarnya bisa dilakuin sambil gue juga pakai jas hujan ya kalau hujan. Cuman tetap better ketika punya tank bag itu yang waterproof. Kekurangan kedua adalah ini. Lihat. Goyang-goyang. Jujur aja goyang-goyang. Awalnya itu ketika gua pasang ya tas ini goyang-goyang, kok goyang-goyang. Ini bisa jadi kekurangan fatal banget nih goyang-goyang ini. Sebenarnya dia kuat. Dia menempel ini dengan kuat, nggak mudah jatuh, nggak mudah bergeser. Dudukannya pun gua pasang kuat sekali. Tapi ternyata untuk pengikatannya ini, penyambungan dari tas ke dudukannya itu nggak begitu rapat sehingga dia masih bisa goyang-goyang. Lihat, malah terangkat seperti ini. Itu goyang-goyang. Nah, namun walaupun goyang-goyang gini, setelah gua bawa jalan, lewat jalan rusak, nikung-nikung, goyangannya tidak ekstrim, tidak terasa mengganggu. Bahkan ketika gua pakai di kecepatan yang cukup tinggi sekalipun, dia tidak bergoyang-goyang yang separah kelihatannya di sini ya. Dia goyang-goyangannya masih wiggle-wiggle dikit lah. Itu aja sih. Yang sebetulnya nggak cuma itu aja ya. Ini bisa menjadi kekurangan yang cukup fatal menurut gua. Jadi kesimpulannya, apakah tank bag ini worth it untuk kalian beli? Menurut gue di harga sekitar 150.000 tank bag ini cukup worth it untuk dibeli karena dia cukup fleksibel, mudah digunakan, dan ruang penyimpanan juga cukup besar. Tapi apakah worth it sekali? Menurut gue pribadi, kalau kalian mau beli tank bag, lebih baik tabung lagi sedikit lebih lama untuk membeli yang kualitasnya harganya di atas dari ini, agar bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Tapi kalau kalian budget hanya pas di 150.000, ini udah cukup worth it banget untuk kalian beli, kalian miliki, dan digunakan di berbagai macam motor yang lain. Oke, sekian dari gua. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga review dari gua bermanfaat. Goodbye.